Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman atas antusias dan partisipasi dari teman-teman terkait dengan pelatihan swimming and diving ya, di PT Pupuk Hujan. Pertama saya akan memperkenalkan terkait dengan peralatan dan kelengkapan yang akan digunakan pada saat kita melaksanakan scuba diving. Yang pertama itu adalah masker. Maskernya itu menutup hidung. Dan ini snorkel. Ini adalah bagian dasar ketika kita beradaptasi menggunakan workpiece. Ya. Yang pertama kita beradaptasi dulu dengan alat ini, masker dan juga snorkel. Dimana biasanya kita kalau menghirup bernapas normal, hidung keluar dari hidung dan juga mulut ya, keluar atau masuk lewat hidung dan juga mulut. Kalau untuk pernapasan scuba diving itu keluar dan masuk itu lewat mulut. Wah, nyaman ya. Sesuatu yang baru pasti tidak nyaman. Ya, aeronya sesuatu yang baru pasti tidak nyaman. APD, alat pelindung pasti tidak nyaman. Kita sebagai manusia dikenal sebagai makhluk yang cepat untuk beradaptasi. Harapannya rasa tidak nyaman itu bisa kita selesaikan dengan baik. Ini terkait dengan masker dan juga snorkel. Yaitu tadi sudah saya katakan, ini adalah adaptasi di mana kita melakukan pernapasan keluar dan masuk itu lewat mulut. Ketika memang kita lupa, hidung kita yang bermain itu memberikan dampak kepanikan pasti. Rotasi badan ini rotasi. Ini masker snorkel. Nanti tekniknya tuh pengenalan, nanti teknik penggunaannya tuh nanti ada teknik clearing. Teknik clearing itu pembersihan di mana air masuk dalam snorkel itu kita rilis. Ini bagian dari snorkel. Ini adalah valve. Orang baru 3 lap tuh. Valve-nya ini yang bisa merilis ketika air memang masuk dalam snorkel. Jadi nggak keminum. Ketika ini memang masuk ke permukaan, kita harus tahan napas. Jadi ini tuh diupayakan di atas permukaan air seperti ini. Kalau nyelup pasti masuk. Kalau ini air, ini di bawah, ini pasti masuk. Ketika masuk ini kita mempersiapkan untuk merilis, yaitu dengan menekan dengan cara meniupnya. Nanti ini tuh kan rilis keluar di katup ini dan juga di ujung snorkel ini. Jadi ini fungsinya tuh hanya untuk di permukaan saja, tidak untuk menyelam. Tapi kalau misalkan muka kita di bawah permukaan, asalkan ini tidak masuk ke dalam permukaan air. Ini masih apa istilahnya, si wajah kita tuh tidak harus keluar permukaan, asal ini aja keluar. Jadi kita bisa bernapas lewat si mouthpiece-nya ini, si mouth-nya ini. Itu terkait dengan masker dan snorkel. Dan ini adalah BCD. Kita masuk BCD. BCD itu buoyancy compensator device. Di mana device ini mendukung performa kita pada saat menyelam. Salah satunya adalah fungsinya sebagai adaptor dari tabung ini, tabung bertekanan ini. Si buoyancy compensator device ini juga yang mengatur terkait dengan daya apung. Daya apung kita, secara hitungan kasarnya sih berat badan nanti itu ditambah dengan, karena massa jenis air berbeda-beda, rata-rata massa jenis air laut itu lebih besar dibanding massa jenis air tawar Biasa. yaitu ditambah 2 kali lipat dari berat badan. Rata-rata 3 sampai 4 bandul, satu bandulnya itu kurang lebih 2 kilo. Ini buoyancy compensator device BCD. Isi tabungnya itu di sini. Tabung, ikat. Ini yang menghadap belakang. Kita buka dulu, kita rilis sebelum kita gunakan. Fungsinya untuk merilis debu-debu yang di sini.
BCD ini, si tabung ini didistribusikan udaranya. Pertama itu ke BCD. BCD untuk mengatur daya apung kita, kebutuhan untuk menyesuaikan dengan massa jenis air, terus juga konsumsi udara, serta untuk dive pump untuk mengetahui tekanan yang berada di dalam tabung. Ataupun kapasitas udara yang berada di tabung ini. Yang satu ke penyelam utama, yang satu lagi sebagai emergency mode. Ini penyelam utama, yang satu untuk emergency mode. Emergency mode ini bahwasanya penyelam itu tidak diperkenankan untuk menyelam sendirian. Secara aturan bakunya penyelam itu tidak diperkenankan untuk menyelam sendiri. Jadi harus mempunyai buddy atau pendamping. Fungsi pendamping itu untuk mengingatkan, untuk mengecek secara visual apakah terjadi kebocoran ataupun terjadi permasalahan secara visual terlihat. Si buddy itu wajib memberikan informasi kepada penyelam utama, dan si buddy itu wajib mengecek. Jadi kapasitas dari tabung buddy dan juga penyelam bisa mungkin sama kapasitasnya, agar si buddy bisa mengontrol kapasitas udara. Walaupun masing-masing orang konsumsi udaranya berbeda-beda, tapi rata-rata 40 liter per menit itu. Dan itu bisa mengingatkan, si buddy itu bisa mengingatkan. Baik itu si buddy-nya sendiri yang lebih konsumsi udaranya lebih boros dibanding penyelam utama, si buddy bisa mengingatkan. Nanti ada komunikasi bawah air. Jadi bisa mengingatkan bahwasanya penyelam itu tidak boleh sendiri. Ketika si buddy sendirinya pun habis, mengingatkan si penyelam utama. Saling mengingatkan, naik, habis. Konsumsi udaranya habis, si kapasitas udaranya habis, naik semua. BCD ini tabung, regulator, saya split aja, saya cepatkan saja. Ini dive foot ini karena kita mempunyai open heel ini berapa jangan di laut pakai sepatu. Jadi ini tuh untuk melindungi kita dari terumbu karang ataupun benda tajam yang lain. Dan ini tipe open heel, dimana kalau sepatu itu misalkan kita dari pantai akan berjalan ke lautan yang agak lebih dalam. Jadi kita tidak menggunakan pinnya langsung. Nah, jadi pakai dive foot. Kita akan menggunakan ini pun ingat kita ke belakang. Itu teknik aja. Kalau ke depan pasti dibungsuk gitu. Nah, jadi ke belakang akan lebih memudahkan kita untuk mobilisasi ketika penggunaan pin. Ini pins yang tipe open heel, dan ini tadi bakal ya, ataupun bandul lah. Bandul. Ini untuk yaitu menambah pemerat untuk menyeimbangkan terkait dengan massa jenis dan juga berat. Massa bro kalau 90 sampai 100 kurang lebih dibagi 2 berarti 5 bandul. Wah, untuk dinetralkan loh. Aero 2 sampai 3. Nanti kan ditambah pakaian, terus juga massa jenis air nanti disesuaikan. Kurang lebih 2 atau 3. Tadi ada sedikit yang terlewat. Ini tuh untuk mendistribusikan dari regulator dari tabung ke BCD. Saya lupa namanya apa ya. Rilis. Ini tuh untuk Lampung. secara manual bisa, secara sistem bisa. Nanti akan ada selang sini. Si penyelam wajib menyesuaikan pertama ketika entry itu ini dalam kondisi terisi. Jadi ketika entry ke air kita berada di permukaan untuk mengecek kembali kesiapan kita serta peralatan yang kita gunakan. Ketika udara ini habis, kita bisa menggunakan secara manual. Untuk
untuk sistem emergency system. Ini ya. Ini untuk rilis. Ketika memang terisi, ini untuk rilis. Untuk mengisi dari sistem ini. Ini baterainya. Sorry, inflator. Nah ini yang menyesuaikan nanti terkait dengan kebutuhan masa jenis kita nanti. Yang mengatur tuh ini nanti. Entry kita mengapung, disesuaikan, kita rilis pelan-pelan. Rilis pelan-pelan. Tapi kita ke bawah kan. Karena 2 kali lipat tuh beban kita udah ditambah. Nanti yang berperan itu menyesuaikan tuh. Kalau ngisi kita cobain. Nanti setelah di install ya, ada konektornya. Oh. Tinggal pencet aja ya. Ya, tinggal gitu aja. Sekarang pun dia kelebihan udara di sini ada venting, auto. Safety valve. Nggak bakal pecah lagi tuh. Jadi nggak bakal pecah. Demikian, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan gambaran penggunaan turboreting. Kalau ada pertanyaan nanti sambil sesi aja kita nanti berjalan. Harapannya teman-teman bisa dulu pakai snorkel. Saya sendiri tidak menunjukkan penggunaan peralatan snorkel. Jadi ketika memang teman-teman sudah bisa beradaptasi dengan snorkel, saya dan seperti itu. Jadi sama kayak CBA. CBA. CBA kurang lebih demand valve-nya tuh sama ya kurang lebih. Kalau CBA kan dia tidak ke morfis. Kalau yang ini tuh langsung ke mulut. Kalau CBA kan nggak langsung, dia kan berupa full mesh ya kan. Jadi tidak ada pernapasan khusus. Masih normal lah. Normal lah itu bisa. Bisa dipakai dalam air ya. Bisa pakai dalam air. Ada pakai pakai awak pakai tali. Mungkin ada batasan kedalaman tertentu ya. Ya, yang berbeda itu dia tidak bisa menyesuaikan masuk ke air dan juga ini dia bukan si tabungnya itu bukan didesain untuk mendapatkan tekanan air. Yang perbedaannya. Kakinya asli. Kakinya. Waktu kita masuk Ujang tuh 2011 ikut ke KO. Tapi itu daftar itu. Tapi awaknya belum. Mantap tuh nya itu pengalaman dia gitu. Terus berbedanya itu badan CBA. Iya benar. Nah, adapun yang ketika entry ke air, mau itu air tawar ataupun air laut, diharapkan penyesuaian terhadap tubuh. Penyesuaian terhadap tubuh. Kita mulai dari kaki. Contoh mulai dari kaki. Ini kita basahi untuk menyesuaikan ya suhu tubuh kita terhadap air. Terus kita entry dengan cara matanya dibuka. Mata dibuka aja gitu. Contoh Meter 80 mah turun. seperti itu. Ketika entry terbuka dan kita rilis, saudara. Raut hidung. Rilis. Si mata dibuka itu ketika memang mata kita terlindungi, kita sudah menyesuaikan dengan air dan tidak menambah panikan. Biasanya teman-teman beda halnya masuk ke air laut tidak nyemplung, dengan nyemplung itu berbeda. Nyemplung dan tidak nyemplung itu berbeda. Bedanya tuh ketika pertama misalkan hanya sebatas main-main, kecipratan air laut pasti perih. Tapi kalau udah nyemplung sebenarnya enggak. Kayak air tawar biasa. Kayak air tawar aja biasa. Itu adalah salah satu fungsi dari adaptasi ya. Sakultur Bang ya. Ya.
Terus juga terkait dengan kedalaman, kalau di sini sudah terasa penyesuaian tekanan air terhadap tubuh, dimana menimbulkan rasa sakit terhadap telinga. Itu berbahaya tidak berbahaya? Itu berbahaya. Bagaimana kita menyesuaikan itu dengan teknik equalisasi, penyesuaian tekanan air terhadap tubuh. Jadi dengan cara kita tekan, kita tekan dulu, kita tekan. Yuk. Nanti telinga tuh di dalam ya, dengan catatan di dalam air. Nanti telinga tuh menyesuaikan, ataupun bunyinya antara dua itulah, ataupun plak kebuka. Dia menyesuaikan dan hilang rasa sakit itu. Dengan cara konvensional itu bisa kita gunakan dengan kedalaman 60 meter tanpa alat pelindung diri telinga. Menyesuaikan. Luar biasa. Luar biasa, Den. Itu aja gambarannya. Untuk teman-teman, mangga sesuaikan dulu, gunakan dulu snorkel dan juga masker dan juga dive. Nanti seiring berjalannya kita sesi latihan dan penyesuaian ini, nanti ada yang snorkel dulu, ada yang di dive. Nanti saya memantau di atas sebagai batu. Mungkin ada gambaran sedikit, Asop juga Fahrul udah pernah pakai scuba kan, udah mendapatkan sesi pelatihan kan. Fahrul bisa dampingi, kalau nggak penyesuaian dulu, kalau udah oke, baru nanti tanyakan selama menggunakan scuba, tanyakan ke saya di ini aja dulu, nggak usah kemana-mana dulu. Fahrul pakai, berfungsi dengan baik, bisa menggunakan, nanti bisa disampaikan ke teman-teman. Kalaupun ada yang tidak pahami, sampaikan. Siap, Rul. Siap aja dulu. Siap. Nanti dibantu sama Ramdhani, Asop. Ramdhani juga udah pernah dapat pelatihan. Cuman lupa lagi. Cuma udah lama nggak di refresh. Nah sekarang saatnya kita merefresh ya. Betul. So, sudah saatnya merefresh. Oke, kita refresh kembali. Apapun yang ada yang terlewat, ada yang tidak diketahui, nanti bisa disampaikan. Siap. Kurang lebih kan, misalnya peralatan ini pernah Fahrul gunakan, pernah Fahrul pakai, seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, lagi pakai dive boot. Hah? Pakai dive boot. Pakai tetap. Ini. Basian. Saya install dulu ininya. Sok. Oke. Seru apa ya? Itu kan diasupkan tuh. Terus. Kacamatanya. Tuh, ruang itu. Langsung nyemplung. Langsung. Kacamata nggak, Sob? Tuh. Oh cair dia mah lumayan ya tunggu mandi. Mengambang guys, mengambang.